Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Pak Roni. Kalau menurut Pak Roni, kita sudah bahas ini kemudian pro dan kontra setiap metode ya, mau digabung ataupun mau dipisah, begitu mungkin ada plus dan minus. Tapi kalau dari menurut Pak Roni sendiri ini kemudian apa yang harus dilakukan dari kantor pajak sendiri terkait ini? Karena kita lihat tadi banyak pertanyaan sebetulnya. Mungkin sosialisasinya juga kurang, mungkin banyak masyarakat yang nggak tahu sebetulnya bedanya di mana. Gitu bagaimana, Pak? Ya mungkin peraturan Dirjen Pajak 2014 itu harus diperjelas lagi. Ya, jadi kasih contoh-contoh ya kan. Kedua, ketika istri-istri itu akan menghapus NPWP-nya itu dipermudah, ya kan. Berikutnya juga bahwa ketika istri melaporkan NPWP itu melaporkan NPWP suami ke kantor juga harus ada juga toleransi juga itu tadi. Yang sampai nanti ketika si istri itu tidak jadi dipotong gara-gara tidak ada NPWP suaminya. Nah, jadi bom waktu sebenarnya ada di belakang gitu loh, bahwa konsekuensi dari penggabungan itu NPWP istri itu dihapus itu tidak semudah dibayangkan. Karena ada proses dia melaporkan ke KPP setempat, dia harus melaporkan ke kantor dia, ya kan, dia harus bawa NPWP suaminya. Terus ketika dipotong harus yakin gaji sudah dipotong atau tidak, sesuai dengan itu tidak, ada bukti potong atau tidak. Itu kan banyak PR yang harus diselesaikan. Nah, kalau menurut Anda itu kantor-kantor sekarang begitu, apakah mereka juga sudah cukup paham begitu? Misalnya apakah ketika nanti karyawannya punya istri di tempat lain, lalu kemudian itu nanti perhitungannya seperti apa, lalu kemudian di tempat istri juga demikian. Menurut Anda kantor-kantor di Indonesia apakah mereka sudah cukup paham mengenai peraturan ini? Kemarin saya diskusi dengan teman-teman yang menaruhan gaji, mereka juga bilang ya akan ada PR baru bagi mereka, ya kan, ketika mereka harus mendelete NPWP istri tersebut memasukkan NPWP suaminya, ya kan, dan nanti memotong sesuai dengan NPWP suaminya, dan harus itu kan tidak mudah itu tadi. Dan itu perlu ada sosialisasi dari DJP dengan penaruhan gaji gitu. Mekanisme gimana gitu? Apakah ada kemudahan ataupun ada ya, fasilitas yang diberikan oleh DJP kalau terjadi sesuatu tadi gitu. Justru PR-nya di situ gitu tadi. Baik. Ya, kita akan sapa penelpon berikutnya, ada Pak Robertus dari Rawamangun. Silakan Pak Robertus dengan pertanyaan atau komentarnya. Saya mau tanya, suami dan istri punya NPW sendiri. Kemudian mereka pisah harta. Itu istrinya boleh nggak dihapus NPWP-nya, kemudian ikut ke suami aja? Baik, terima kasih Pak Robertus atas pertanyaannya. Ini kalau sudah terlanjur sebelum menikah ada perjanjian pisah harta atau prenuptial agreement seperti itu ya. Tapi kemudian sang istri mau mengikut NPWP suaminya, mungkin nggak hal ini untuk dilakukan? Ya, karena ada di ketentuan di undang-undang ya, di pasal 8 itu kalau emang sudah biasa harta ya memang harus terpisah, nggak bisa digabung seperti itu. Karena emang kecuali memang perjanjian pisah hartanya sudah tidak ada, baru mereka bisa bergabung kembali. Nggak bisa Pak, berarti? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini juga berlaku untuk suami dan istri yang beda domisili ya Pak ya? Nggak. Maksudnya ini kan hanya untuk yang perjanjian pisah harta. Kalau misalnya beda domisili, yang satu di Semarang, satu di Jakarta, mungkin tetap bisa. Tetap seperti bisa. Jadi kita ikutin ke agreement perjanjian pernikahan masing-masing keluarga. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Dodi. Tadi kita cermati yang mengenai sosialisasi Pak. Ini kemudian sambil menunggu penelpon, nanti mungkin kalau misalnya ada yang menelpon lagi, saya kembali ke Pak Dodi. Pak Dodi, kemudian ini sosialisasinya yang sudah dilakukan ini seperti apa sih Pak? Karena kan ternyata kenyataannya banyak masyarakat yang tidak tahu begitu mengenai peraturan ini. Memang masalah sosialisasi ini kan memang penting juga ya, untuk menyadarkan masyarakat tentang kewajiban dan bagaimana cara melaksanakan kewajiban perpajakannya. Memang teman-teman di bidang B2 Mas sudah melakukan itu ya, melalui media massa, baik melalui ke sekolah atau mungkin ke tempat kuliah, dan dari pihak KPP sendiri juga kita kadang-kadang melakukan sosialisasi ke tempat-tempat memberi kerja tadi. Misalnya kita ke Pertamina, mereka kan karyawan banyak, kita berikan sosialisasi di situ, atau perusahaan-perusahaan yang lain. Itu kewajiban dari kantor-kantor masing-masing kantor pajak itu untuk memberikan sosialisasi kepada wajib pajak yang terdaftar tentang kewajibannya dia sendiri, perusahaan itu sendiri, maupun kewajiban karyawan-karyawannya. Baik. Pak Dodi, kalau menurut Anda ini bagaimana kemudian sebagai sebuah karyawan begitu kita bisa mengkontrol perusahaan di mana mereka melakukan pemotongan itu sudah berjalan dengan sesuai dengan jumlahnya atau belum, itu caranya bagaimana sih? Hak-haknya seperti apa sih Pak? Apakah kita cukup ada gitu peraturan, tinggal akses website atau seperti apa perhitungannya supaya kita tahu gitu Pak? Masih setiap
karyawan kan pasti nanti akan di akhir tahun akan diberikan dan bukti pemotongannya nanti. Disitulah bukti pemotongan itu sebagai data bukti bahwa pajak penghasilan yang Bapak bayar itu sudah benar-benar dibayarkan oleh pemberi kerja. Nanti kita akan mengecek sebagai kantor pajak mengecek bukti pemotongan tadi kan akan dilaporkan. Tapi itu udah cukup jelas gitu ya Pak? Ya, sudah di situ ada penghasilan berapa, pajak terutang berapa, penghasilan tidak kena pajak berapa, pajak terutang berapa, sudah dipotong berapa, kurang bayar berapa, mereka kewajibannya di sana. Di situ ada. Baik, kita akan sapa satu penelpon dari Surabaya, Pak Anton. Silakan Pak Anton. Halo. Ya, silakan Pak Anton. Oh iya, terima kasih. Begini, saya sudah mendengar ini ada rencana penggabungan NPWP antara suami dengan istri ya. Mungkin pertanyaan mendasarnya adalah apakah mana yang lebih menguntungkan penggabungan buat NPWP para wajib pajak nih ya, penggabungan antara suami dan istri atau memang secara terpisah? Saya mendengar kalau terpisah itu malah mungkin ada kerugian-kerugian seperti kurang bayar atau apa. Mungkin saya bisa dijelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingin menggabungkan nomor NPWP ini, apakah tidak bisa dilakukan sekarang sebelum pajak yang tahun depan ini akan keluar gitu misalnya? Gitu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Anton dari Surabaya. Kembali lagi pertanyaan kepada Pak Dodi. Ini Pak, ini banyak pertanyaan terkait dengan pajak. Ini pertanyaan pertama. Jadi sekali lagi Pak, ini yang menguntungkan yang mana Pak? Karena yang berita yang tersebar di masyarakat itu kalau dipisah nanti ada tambahan-tambahan lagi pengurangan-pengurangannya. Nah itu bagaimana Pak sebetulnya? Sekarang kita lihat dulu menggabungkan apa enggak tergantung dari penghasilan istri itu dari mana. Kalau dia dari satu pemberi kerja, otomatis nanti akan digabungkannya akan menjadi kurang bayar. Tapi kalau dia digabungkan kurang bayar, pasti biasanya kurang bayar karena tarifnya bisa kena yang lebih tinggi. Tapi kalau dia bukan satu pemberi kerja, misalnya dia punya kerjaan bebas, buka salon atau mungkin punya apotek atau apa, itu baru akan lebih tidak akan ada pengaruhnya mau dipisah atau tidak. Karena untuk yang istri tadi kan sudah belum dipotong sama pemberi kerja, apapun nanti dihitung di akhir tahun berapa yang terutang nanti akan dibayar di akhir tahun. Oke, baik. Beda. Ya kan? Sudah dipotong dengan yang belum bayar. Kalau memang belum bayar, dia memang harus mau nggak mau harus bayar di akhir tahun. Gitu. Jadi kalau sudah dipotong kan, ternyata yang dipotong kurang dari yang seharusnya. Baik. Pertanyaan kedua tadi dari Pak Anton, bisakah dilakukan dari sekarang gitu tanpa harus menunggu Tahun pajak berikutnya. Oh nggak bisa, dari sekarang bisa. Misalnya ada tahu konsekuensi seperti itu, kemudian istrinya ingin menggabungkan diri ke suaminya, ya tinggal melaporkan aja ke kantor pajak yang tempat dia terdaftar untuk melakukan pencabutan penghapusan NPWP atas istrinya. Baik Pak Dodik dan juga Pak Roni, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami. Semoga bisa lebih jelas untuk wajib pajak yang menonton di rumah. Untuk pelaporan berikutnya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak.